Karotum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid al-ayah amma ba'du. Alhamdulillah pada siang hari ini dengan semangat Bapak Ibu semuanya kita bisa mengadakan Zoom dan presentasi dan juga diskusi pada siang hari ini. Selanjutnya kami dari kelompok satu akan menyampaikan tentang konsep dasar manajemen kelas pendidikan agama Islam. Saya percaya dan yakin bahwa saya sebenarnya Bapak Ibu semuanya sudah paham tentang konsep dasar pengelola manajemen kelas. Akan tetapi mungkin secara struktur, secara pengertian, definisi, tujuan dan sebagainya belum sepenuhnya sepenuhnya mengerti ya, bukan maksudnya mengkerdilkan, tapi sebenarnya sudah paham, cuma secara konsep belum sepenuhnya. Oke, maka dari itu kami akan mencoba menyampaikan itu dari yang pertama yaitu definisi. Apa itu kelas? Kelas itu sebenarnya diambil dari dua sudut pandang. Secara sempit kelas itu diartikan yaitu bangunan yang berbentuk persegi itu diartikan kelas. Tetapi secara lebih luas dari itu, kelas merupakan suatu kelompok suatu kelompok orang atau anak yang melakukan kegiatan belajar bersama yang mendapatkan pembelajaran dari guru. Di mana di dalamnya tidak hanya sekumpulan orang atau anak saja, tapi jauh dari itu, di situ ada manajemennya, ada aturannya, ada atmosfernya dan lain sebagainya. Itu kelas. Kemudian manajemen. Manajemen merupakan usaha dari pihak guru untuk menata kehidupan kelas, ini dalam konteks kelas ya, untuk dimulai dari perencanaan kurikulum, penataan prosedur, sumber belajar, pengaturan lingkungannya untuk maksimalkan efisiensi, memantau kemajuan siswa dan mengantisipasi masalah-masalah yang muncul di dalam proses belajar. Sehingga dari itu kita dapat mengetahui bahwasanya manajemen kelas adalah suatu usaha yang dilakukan guru dalam menciptakan kondisi kelas supaya kelas terasa nyaman, optimal, efisiensi, menyenangkan, dan yang pasti mampu membahagiakan anak sehingga anak mampu menyerap ilmu yang telah diberikan guru secara enjoy dan juga menyenangkan. Selanjutnya adalah tujuan. Tujuan manajemen kelas adalah yang pertama, menciptakan kondisi belajar yang efektif dan efisien. Yang kedua, memudahkan pemantauan kemajuan siswa. Yang ketiga, menyediakan fasilitas bagi kegiatan belajar. Kegiatan belajar tidak hanya pada aktivitas saja, tapi lebih jauh dari itu merupakan sosial, emosional, perkembangan sosial anak, emosional, intelektual yang diikuti dengan keseimbangan. Kalau untuk anak pendidikan dasar, keseimbangan motorik kasar, motorik halus, dan sebagainya. Kemudian membantu siswa untuk mengembangkan sesuai dengan kemampuan berdasarkan latar belakang mereka masing-masing. Yang terakhir yaitu menghilangkan hambatan dalam proses belajar. Sebagaimana guru harus mengetahui gaya belajar anak sehingga guru mampu mengelola kelas berdasarkan gaya belajar anak. Selanjutnya yaitu prinsip manajemen kelas. Dalam mengatur kelas, dalam menentukan metode atau strategi dalam kelas harus mengikuti prinsip-prinsip manajemen kelas. Yang pertama, harus hangat dan antusias supaya anak merasa hangat, aman, antusias sehingga mereka kalau sudah antusias mereka akan merasa tertantang untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Kalau sudah tertantang, maka anak akan seluruh jiwa raganya akan antusias dalam menerima pelajaran. Jadi tidak seperti anak-anak sekarang yang kebanyakan mereka audiovisual sehingga dia tidak betah melihat hal-hal yang benda mati seperti tulisan karena mereka terbiasa melihat benda-benda yang bergerak, akhirnya fokusnya kurang. Nah, itu menjadi PR kita semuanya. Nah, untuk mengatasi itu semuanya, maka guru harus mampu mengadakan variasi dengan prinsip yang selanjutnya yaitu bervariasi. Nah, variasi tersebut harus hendaknya juga bersifat luas sehingga anak tidak merasa tertekan akan kondisi kelas, merasa enjoy dan nyaman. Selanjutnya lah, kalau meskipun kelas itu
berjalan dengan lancar, dengan permainan, dengan kegiatan-kegiatan yang lain, tetapi tidak lupa kita menekankan pada hal-hal positif, tetap harus menekankan nilai-nilai yang ada, khususnya dalam membangun karakter positif bagi anak. Yang terakhir yaitu yang paling penting untuk menanamkan disiplin anak. Untuk selanjutnya, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bu siapa? Bu Ina atau Pak Asad? Monggo silahkan. Saya Terima kasih. Monggo Bu Ina atau Pak Asad. Silahkan. selanjutnya ada Urgensi manajemen kelas dalam pembelajaran pendidikan agama Islam itu karena manajemen kelas yang efektif mampu menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif, tertib, dan menyenangkan, sehingga mendorong keberhasilan proses belajar. Dengan manajemen kelas yang baik, guru dapat mengoptimalkan potensi siswa, meningkatkan partisipasi aktif, serta motivasi belajar siswa, menjamin penggunaan waktu pembelajaran yang efisien, sehingga hasil belajar siswa itu bisa meningkat. Selain itu, manajemen kelas berperan penting dalam mengatasi keberagaman karakteristik siswa dan mengelola kelas secara profesional agar pembelajaran PAI menjadi efektif dan bermakna. Selanjutnya, ada manfaat manajemen kelas. Yang pertama yaitu menciptakan lingkungan belajar yang tertib dan kondusif untuk aktivitas belajar mengajar. Yang kedua, meningkatkan kualitas interaksi antara guru dan siswa serta antar siswa itu sendiri. Dan yang ketiga, memanfaatkan waktu belajar secara efektif dan efisien tanpa gangguan. Selanjutnya, mengelola dan membimbing perilaku siswa agar sesuai dengan nilai-nilai pendidikan agama Islam yang diajarkan. Dan yang terakhir, mengatasi berbagai tantangan di kelas seperti ketidakhadiran siswa dan perbedaan karakteristik peserta didik melalui inovasi manajemen dan pendekatan pembelajaran adaptif. Selanjutnya akan dijelaskan Pak As'ad. Terima kasih atas waktunya. Kedengaran suaranya, Pak, Bu? Kedengeran, Pak. Saya akan melanjutkan tentang Iya, Pak. perbedaan fundamental antara manajemen kelas umum dan PAI. Tentu dalam manajemen kelas itu ada perbedaan yang sangat tampak di kelas umum maupun kelas PAI. Salah satunya, yang pertama yaitu diantaranya adalah fokus tujuan. Manajemen kelas umum itu menitik beratkan pada pencapaian dan tujuan akademik dan kognitif siswa secara umum, sedangkan manajemen kelas PAI tidak hanya fokus pada aspek akademik, tapi juga pada pembentukan karakter siswa, moral siswa, dan spiritual siswa yang sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama Islam. Perbedaan yang kedua yaitu dari segi nilai yang ditekankan. Manajemen kelas umum itu mengedepankan nilai-nilai akademik dan sosial secara luas tanpa penekanan khusus pada nilai-nilai keagamaan. Artinya terlepas dari nilai-nilai keagamaan, sedangkan manajemen kelas PAI itu menekankan nilai-nilai agama Islam sebagai landasan dalam pengelolaan kelas dan pembentukan karakter siswa termasuk internalisasi etika dan akhlak mulia. Perbedaan yang ketiga itu dalam pendekatan pembelajaran. Manajemen kelas umum itu biasanya menggunakan metode pembelajaran yang lebih bersifat umum dan beragam sesuai kebutuhan pembelajaran. Sedangkan manajemen kelas PAI biasanya menerapkan pendekatan holistik yang mencakup aspek spiritual, moral, dan sosial
sesuai dengan ajaran Islam. Perbedaan yang keempat dari segi peran guru. Dalam manajemen kelas umum, guru berperan sebagai pengelola proses pembelajaran dan penegak disiplin, fasilitator ya. Sedangkan dalam manajemen kelas PAI, guru selain pengelola pembelajaran juga harus menjadi teladan agama dan moral bagi siswa, serta membimbing mereka dalam pengamalan nilai-nilai Islam, baik di lingkungan kelas maupun di luar kelas ya. Selanjutnya yang terakhir yaitu perbedaan dalam segi evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja dalam manajemen kelas umum fokus pada kinerja akademik dan disiplin umum siswa. Sedangkan evaluasi dalam manajemen kelas PAI mencakup aspek perkembangan kognitif sekaligus aspek-aspek karakter keagamaan siswa. Dari situ perbedaan ini mencerminkan bahwa pengelolaan kelas dalam PAI bukan hanya sekedar pengaturan kelas biasa, tetapi juga menjadi proses pembentukan kepribadian Islami siswa secara menyeluruh yang integritas dengan tujuan pendidikan agama Islam yang secara khusus. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Saya sedikit menyimpulkan ya, bahwasanya kesimpulannya adalah manajemen kelas yang efektif menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, meningkatkan interaksi positif, dan mengoptimalkan waktu belajar. Yang mana dengan manajemen kelas yang baik, guru dapat membimbing perilaku siswa, mengatasi tantangan, dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Terima kasih. Waktu kami kembalikan kepada pembawa acara. Ya, ya. Tadi sebenarnya pembawa acaranya siapa tadi? Oke, ya terima kasih Bapak Ibu semuanya yang telah mau mendengarkan apa yang sebatas apa yang kita bisa. Mungkin ada yang lain bisa memberikan masukan atau kita saling diskusi di sini. Monggo silakan. Monggo Bapak. Oke, Bu Rida, sedikit saya bertanya, untuk manajemen kelas itu apakah ada tolok ukur tertentu atau enggak? Soalnya misalkan kayak keberhasilan belajar itu, pembelajaran itu atau keberhasilan siswa itu dalam kelas itu kan dari banyak faktor ya, enggak hanya dari manajemen kelas. Nah, bagaimana caranya kita tahu kalau misalkan keberhasilan kelas ini karena dari manajemen kelas yang bagus misalkan, atau karena dari faktor lain. Jadi kan harus ada tolok ukur sendiri untuk manajemen tadi. Apakah ada? Kalau ada, seperti apa? Gitu. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih sekali Bu Sofi atas pertanyaannya. Sebelum menjawab pertanyaan Bu Sofi, saya akan mengembalikan di sini. Oke. Manajemen kelas tolak ukur untuk menentukan keberhasilan anak. Indikatornya kan banyak keberhasilan lah. Kalau dalam mengelola kelas atau memanage kelas itu sudah melewati prinsip-prinsip ini seperti teori yang telah kita pelajari, kelasnya terasa hangat, menantang, variasi, luas, menekankan hal positif, menangkan disiplin diri, itu akan terlihat tergantung apa yang kita indikator apa yang ingin kita capai, misalkan tingkah laku, oh ada perubahan tingkah lakunya, kalau kognitif oh ada perubahan nilai dalam mengerjakan soalnya, kemudian kalau dalam semua kegiatan pembelajaran kan tolak ukurnya kan kalau kognitif ya di kegiatan ulangan harian atau sekarang yang dikenal dengan sumatif, bagaimana perubahan nilainya dan semuanya. Jadi intinya tolak ukur yang pasti tidak ada menurut saya, cuma kita lihat itu ketika ada perubahan dari segi tingkah laku anak, nilai anak, kenyamanan anak, itu sudah menjadi tolak ukur. Asalkan dalam manajemen kelas kita tetap memperhatikan prinsip-prinsip 6 prinsip ini. Terima kasih Bu Sofi, mungkin bisa menambahi yang lain sebatas pemahaman saya. Berarti itu. Misalkan kayak untuk mengetahuinya itu kita bikin kayak apa before afternya gitu ya Bu? Yaitu
Itu cara masing-masing guru. Jadi kan Instrumennya, kita Bu. punya portofolio anak kan, punya sebenarnya idealnya kan kita sebagai guru seperti itu, punya kalau dalam K13 kan perkembangan sikap tuh sangat detail sekali dan sebagainya. Sebenarnya Kumper juga kurikulum pendidikan juga seperti itu, tapi kan kita sendiri kadang terkendala administrasi dan sebagainya. Sebenarnya idealnya seperti itu. Kita tahu oh anak-anak itu track recordnya sebelum kita ajar tuh seperti ini, setelah kita ajar menjadi seperti itu harusnya kan ada, tapi pada kenyataannya saya sendiri pun belum mampu mempraktekkan itu. Idealnya seperti itu menurut saya. Terima kasih Bu Sofi. Baik, Ibu Rida, terima kasih. Jangan cepat-cepat, ini saya nerimanya, Pak. Oh iya, saya itu ini Bu, memang ini apa ya, sering kalau bahasa Jawanya apa? Kami serontolen, ya ngomongnya cepet setiap hari. Jadi nggak sadar gitu ngomongnya seperti itu tiap hari memang cepet, nggak tahu cara ngeremnya bagaimana ini. Terbiasa Patas ya, ngomong Bu. cepet. Apa? Patas. Iya, nggak tahu buruk sebenarnya, tapi ya nggak tahu lah, sudah terlahir seperti ini. Yang lain bagaimana kalau seandainya sudah kita Ya, Bu. cukupi sampai sekarang, sebenarnya tadi batasnya tuh sampai 14.50 ya. Ini sudah 14.36. Ini Bu Ina nggak ada suaranya ya, Mbak Bu Ina, Pak siapa lagi? Pak Abdul Rohim, Pak As'ad, mana ini suaranya? Jawabannya udah mantep itu, Bu. Nggak mantep Sudah. Pak, tapi dimantap-mantapkan aja. Pengalaman tidak dapat di ini, Bu. Apa, Tidak Bu? dapat dibohongi. Apa? Pengalaman Bu Rida. Apa? Pengalaman Bu Rida itu tidak dapat dibohongi. Udah sangat Iya. suhu. Sudah sangat berpengalaman. Enggak lah, enggak. Saya sejujurnya itu Rida kepala sekolah. memaksakan diri. Sebenarnya kurang telaten ngajar anak. Saya kan ngajar anak kecil. Sebenarnya punya basic yang tidak telaten. Tidak telaten, tapi ya karena terbentur dengan keadaan, ya sebenarnya ya tetap nggak telaten sebenarnya. Saya makan ngajar kelas 1, kelas 2 nggak pernah. Pasti ke bawahnya naik pitam, darah tinggi saya kalau kelas 1, kelas 2, kelas 3 kan harus banyak gini gitu. Kelihatan, Bu. Nggak telaten ulang sebenarnya. Bu Yunita itu. Bu Nikmah mungkin, Bu Nikmah yang sangat sabar banget. Saya tuh nggak ngebayangin Bu Sofi ngajar TK tuh kayak apa. Saya ngajar kelas 1 aja udah nggak betah setahun, udah langsung nggak mau saya ngajar kelas 1. Nggak mau. Jangan dibayangin, Bu Rida, kalau Bu Sofi ngajar kelas 1. Nggak bisa dibayangkan. Ya Allah, Masya Allah pokoknya. Apalagi anak zaman sekarang tuh beda banget dengan dulu ya, Bu ya. Betul. Tapi gurunya kan juga beda, Bu. Apa? Gurunya juga kan beda dengan zaman dulu. Ya, itu guru para di sini banyak Gen Z ya. Guru Gen Z dengan guru lama itu juga beda. Aduh, pokoknya seperti itulah. Terbatasan atas pemaparan dari kelompok 1, mohon maaf. Wakhiron, semoga nanti kelompok 2 lebih semangat lebih sedikit semangat lagi. Maksudnya yang semangat yang mendengarkan gitu loh. Ini kan pada tidur. Okay. Semangat. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.